Saya menemukan sebuah konten yang menyinggung soal fenomena masyarakat dalam menanggapi para pakar. Kontennya seperti ini. Bagaimana bisa masyarakat lebih percaya dan lebih terpengaruh oleh para influencer daripada para pakar yang sudah bertahun-tahun mendalami disiplin ilmu tertentu dan bahkan mungkin sudah diakui pengetahuannya oleh instansi akademik. Dan apakah ini merupakan salah satu simbol penurunan kualitas masyarakat atau yang biasa disebut dengan SDM rendah? Sebelum saya maju lebih jauh, saya akan akui dulu bahwa saya bukan pakar. Dan apakah saya influencer? Oh, bukan. Karena follower saya masih dikit. Dan ini pemikiran saya, perkara teman-teman setuju atau tidak, saya harap saya bisa mengetahuinya nanti di kolom komentar. Pertama kita akan bahas dulu soal asal-muasal seorang pakar. Jika kita ingin menjadi seorang pakar, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah sekolah tinggi-tingginya di bidang yang linear atau nyambung lah. Dan dalam prosesnya kita akan belajar, kita akan melakukan penelitian, dan sesekali akan melakukan presentasi. Dan setelah kita mencapai tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, maka mungkin kita menjadi orang yang berjasa di bidang itu dan diakui oleh berbagai macam instansi akademik, dan kita menjadi orang yang populer di kalangan akademisi. Halifax, 1917. A cargo ship carrying munitions explodes in the harbor. Lalu bagaimana dengan influencer? Jika kita ingin menjadi seorang influencer, maka hal pertama yang kita lakukan, yang harus kita miliki adalah minat yang tinggi dalam bidang yang akan dibahas. Dalam hal ini kan kita akan menjadi influencer edukasi ya. Jika influencer yang lain-lain mungkin tidak relevan untuk dibandingkan dengan para pakar. Dan mungkin setiap hari kita akan menyiapkan skrip, dan setelah selesai membuat sebuah konten, kita akan selalu berpikir, apalagi ya? Berbeda dengan para pakar yang tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan kapabilitas diri dan mungkin baru akan mengajarkan ilmunya pada orang lain setelah diakui kepakarannya, influencer tujuan utamanya adalah untuk mencapai popularitas dari kontennya. Maka setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, para influencer akan memikirkan bahasan apa ya yang akan laku jika dilemparkan ke masyarakat. Saya itu dari jurusan bisnis. Jujur, saya tidak tahu siapa saja guru besar dalam jurusan saya, tapi saya tahu influencer-influencer dalam bidang bisnis. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Ada setidaknya dua hal yang seringkali tidak dimiliki oleh para pakar dan dimiliki oleh para influencer, yaitu kemampuan pemasaran dan kemampuan komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi visual. Dengan uang, karena uang nggak akan masuk ke dalam kantong kalian jika kalian tidak punya sesuatu yang untuk ditransaksikan dengan uang orang lain. Kalau gue gimana di sekolah dulu gue dibully dan nggak bisa buku, menulis, ini semua habit positif yang lu pada pengen bangun kan. Dan Lalu apakah ini merupakan salah satu simbol penurunan kualitas masyarakat kita? Begini, ilmu pemasaran dan ilmu komunikasi itu adalah salah satu ilmu yang diakui di masyarakat kita. Dan para influencer ini bisa diakui sebagai praktisi di bidangnya. Namun, berbeda dengan para pakar, mereka memiliki kemampuan yang lebih dalam menyampaikan gagasannya melalui konten. Sehingga masyarakat bisa lebih familiar dengan mereka, dan mereka bisa dengan mudah jatuh ke dalam pengaruhnya. Seperti jahat ya, tapi influence kan artinya pengaruh ya. Selama masa sekolah hingga kuliah, tidak sedikit ada guru atau dosen yang ketika menyampaikan ilmunya, itu membuat kita ngantuk. Berbeda dengan para influencer yang seringkali ketika ia sudah terlalu lama tidak mengeluarkan konten, masyarakat menagihnya. Jadi jelas, menurut saya, ini bukanlah suatu simbol penurunan kualitas masyarakat. Tetapi para pakarlah yang memiliki kekurangan pada aspek pemasaran dan komunikasi. Sehingga masyarakat menjadi kurang mengenal mereka dan jauh dari pengaruh mereka.